Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmadullah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Para hadirin wal hadirat jamaah salat zuhur rahimakumullah. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadapan Allah Subhanahu wa taala yang selalu melimpahkan karunia dan rahmatnya kepada kita sekalian tanpa pernah memilah-milah apakah kita sedang dalam keadaan tunduk kepadanya, taat kepadanya, ataukah kita kadang lalai kepadanya. Salawat dan salam pun tak lupa kita mohonkan semoga tetap terlimpah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin rahimakumullah, di hari-hari ini kita di rumah kita, di lingkungan kita disibukkan atau mungkin juga paling tidak diperdengarkan dengan hiruk pikuk bacaan barzanji ataupun sholawat yang senantiasa dikumandangkan oleh masjid-masjid ataupun mushola yang menjadi tradisi di lingkungan kita di dalam rangka memuliakan bulan kelahiran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sebagai umatnya atau orang yang mengaku sebagai umatnya, maka sudah menjadi keharusan bagi kita untuk paling tidak yang pertama adalah merasa senang, merasa bahagia atas kelahiran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, karena paling tidak dari senang itu kita bisa memotivasi diri kita untuk kemudian lebih bisa meningkatkan kualitas iman kita pada Allah Subhanahu wa taala. Senang adalah kunci dari semua perbuatan yang bisa kita lakukan. Ketika kita merasa senang, maka efek yang ada pada diri kita itu betapapun berat akan menjadi ringan. Betapapun susah akan menjadi mudah, itu kuncinya. Ya. Apapun pekerjaan atau perbuatan itu, ya. Ketika kita menyenangi dalam satu bidang, misalnya otomotif, ya, maka berapapun biaya yang diperlukan kadang-kadang untuk merenovasi atau untuk merekonstruksi sebuah kendaraan, karena kita sudah terlampau senang dengan itu. Kita tidak merasa bahwa itu adalah sebuah kerugian. Capeknya kayak apapun, kalau itu dilandasi dengan sebuah kesenangan, maka insya Allah itu pekerjaan akan menjadi lebih baik lagi. Demikian pula halnya dengan kita berislam. Kita beriman, kita berislam, diharapkan ada sebersit basic, yakni rasa senang kita pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang itu akan menjadikan perintah-perintah ataupun contoh-contoh yang selalu beliau sampaikan, selalu beliau perlihatkan dalam setiap kehidupan, apakah dalam sisi ibadah, dalam sisi muamalah, dalam sisi bagaimana kita mengamalkan perintah-perintah Allah, itu akan terasa lebih nyaman ketika didasari dengan rasa senang, rasa cinta itu. Karenanya pada siang hari ini saya ingin mengajak sedikit ulasan tentang itu agar paling tidak bisa memberikan motivasi kepada kita yang nantinya diharapkan bukan hanya akan bisa memberikan dorongan tentang pengetahuan yang seharusnya kita pahami bersama terkait dengan hadirnya atau lahirnya Rasulullah SAW, akan tapi lebih jauh dari itu akan timbul sebuah motivasi yang luar biasa.
Sebagai dasar, saya kira kita sudah sering mendengar ayat Allah Subhanahu wa taala yang tersebut dalam surah Al-Ahzab ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Allah memberikan semacam statement kepada umatnya secara keseluruhan bahwa di dalam diri dan pribadi Rasulullah SAW itu ada contoh yang baik yang bisa dijadikan sebagai pedoman oleh orang-orang yang yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Oleh orang-orang yang mengharapkan agar dia bisa ketemu dengan Allah, ya, agar dia bisa melakukan zikir yang banyak dan juga dia bisa mengikuti apa yang dicanangkan atau yang digariskan oleh Rasulullah SAW. Para hadirin rahimakumullah, ada terbesit di situ sebuah rahasia bahwa kenapa Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa dalam diri dan pribadi Rasulullah SAW itu ada contoh yang bagus. Tidak main-main, dalam artian telah didesain sedemikian rupa. Yang pertama karena memang kita sebagai manusia tidak mungkin akan mencontoh perilaku Allah atau akhlaqullah. Allah memiliki sifat-sifat yang demikian banyak, tidak mungkin kita akan meniru pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita tiru adalah, yang bisa kita transfer itu adalah perilakunya adalah manusia. Ya. Sehingga oleh karena itu ketika Allah berfirman di dalam surah Al-Fatihah yang sering kita ucapkan itu, tunjukkan kami ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami ya Allah jalan yang lurus. Lanjutan dari ayat itu bukan siratoka, bukan jalanmu, bukan. Tapi siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Adalah jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat, engkau beri Islam dan iman. Jalannya orang-orang yang telah engkau berikan petunjuk, jalannya para nabi, jalannya orang-orang yang bisa memberikan contoh dan tauladan, bukan jalan orang-orang yang sesat. Ayat ini menegaskan dalam Fatihah ini bahwa kita mencontohnya itu adalah mencontoh orang-orang yang terdahulu. Rasulullah SAW. Nah, setelah kita memahami basicnya itu, yang pertama terkait dengan bahwa yang kita contoh itu adalah Nabi Muhammad SAW. Kemudian apa kemudian lanjutannya itu? Bagaimana kita menjadi manusia yang sesungguhnya? Nah, ketika kita menginginkan mencontoh Rasulullah SAW untuk secara utuh dalam artian plek fotokopi, saya kira tidak mungkin, kecuali mereka-mereka yang levelnya persis di bawahnya, dalam artinya adalah para sahabat. Itu pun dia tidak bisa menyamai Rasulullah SAW. Nah, kita kemudian mengikuti, setelah sahabat ada tabi'in, setelah tabi'in ada para imam, ya, para imam madzhab, para imam madhab, para imam, para ulama yang kemudian itulah yang bisa kita contoh. Tentu ini menjadi hal yang penting untuk kita sampaikan agar ketika kita berislam atau beriman ini kita mengambil satu silsilah, ya. Kalau di dalam bahasa hadis atau bahasa para ulama sering disebut dengan sanad. Kemana kita bersanad, kemana kita mencontoh terhadap perilaku sehingga sampai pada Rasulullah SAW. Mungkin kita bisa membaca melalui buku, tapi buku itu pasti ada yang mengarang, ada yang menceritakan, ada yang menyampaikan. Siapa dia? Para ulama siapa dia? Yang untuk kemudian dari dia, ulama itu ketika dia menulis buku atau menulis kitab-kitab, berguru kepada siapa? Yang pasti kalau kita telusuri akan sampai kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadir rahimakumullah. Ada satu ungkapan wujud dari ekspresi rasa cinta yang disampaikan oleh para ahli sastra. Salah satunya adalah Imam Al-Barzanji, mungkin yang kita sering kenal dengan istilah sholawatan itu. Ada di situ,
Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta iksiru wa ghali anta misbahus suduri. Boleh kita sholawat satu kali? Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Harus ada satu perasaan untuk kita bersolawat itu adalah bagian dari yang diperintahkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayatnya adalah innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Bahwa sesungguhnya Allah dan para malaikat itu juga bersolawat dalam tanda petik kepada para nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu kepada Nabi Muhammad SAW. Sallu alaihi wasallimu taslima. Itu dasarnya kita membacakan solawat. Sehingga jangan kemudian terasa asing atau tabu kalau kita bersolawat. Ikut saja, kalau perlu kita lagi nyetir, kita lagi lari dalam hati kita, boleh kita bersolawat. Boleh kita bersolawat sambil lari, sambil jalan keliling, mencari keringat, sambil bersolawat, nggak ada masalah. Asal yang tentu tidak boleh adalah ketika kita berada di kamar kecil, itu sangat dilarang. Kalau lari kemudian kita sedang suasana yang baca sholawat itu. Jangan sampai diri kita menjadi tabu membaca sholawatnya. Para hadirin rahimakumullah, ada satu ungkapan tadi bahwa saking senangnya, karena senangnya kepada Rasulullah itu digambarkan anta syamsun anta badrun, anta wahai Muhammad, engkau ini bagaikan matahari. Dalam hal apa bagaikan matahari? Bukan berarti menyamakan atau mensetarakan Muhammad itu dengan matahari, enggak. Di dalam bahasa-bahasa sastra seperti ini, ungkapan rasa cinta itu jangan dilihat dari kacamata fikih, nanti akan bisa keliru. Sehingga kalau sudah bahasanya seperti ini, kita katakan anta syamsun, ay anta kasyamsi fi naf'ihi. Wahai Muhammad, engkau ini bagikan matahari di dalam kemanfaatannya. Bagikan matahari di dalam kemanfaatannya. Bagaimana mungkin orang tidak tahu manfaatnya matahari? Tidak ada yang tidak tahu. Matahari bukan sekedar memanaskan kita saja, tidak. Tapi dia menjadi sebuah sirkulasi kehidupan yang tidak bisa, tidak harus dengan dia. Masya Allah ya. Kalau kita sudah berbicara soal matahari, walaupun dia bertemu kita hanya mungkin sekitar 12 jam 6 pagi sampai jam 6 sore, tapi itu adalah siklus yang seharusnya kita sebagai orang yang berakal bisa mencerna bahwa manfaatnya yang diberikan oleh Allah itu adalah sangat luar biasa terhadap bumi ini. Kalau jam 10 malam atau jam maghrib lah, jam 18 malam sampai dengan pagi, tidak ada listrik, tidak ada sinar apapun, ketika matahari sudah tenggelam, maka tidak ada satupun yang bisa kita lihat. Kita tidak tahu mana lubang, mana benjolan, mana jalan yang datar, mana yang selokan dan seterusnya. Tidak tahu apa-apa. Begitu sinar matahari muncul, kita menjadi tahu, oh ini merah, oh itu biru. Oh itu kuning, oh itu selokan, oh itu jalan, itu segala macam. Dia seperti memberikan penerang kepada kita tentang apa kehidupannya. Rasulullah juga sama. Digambarkan sebagai orang yang memiliki atau bermakna sama dengan matahari dalam kemanfaatannya itu adalah pada zaman jahiliyah dibandingkan dengan zaman jahiliyah dengan zaman setelah ada Islam. Itu luar biasa. Sebelum ada Islam kita tahu, ya, termasuk salah satunya adalah sahabat Umar ibnul Khattab itu pernah membunuh putrinya yang bernama Asma. Dalam keadaan hidup-hidup
Karena apa? Mereka melihat, orang jahiliyah itu melihat bahwa wanita saat itu nilainya sangat rendah. Dia punya anak perempuan. Saat itu dia sebagai tokoh Quraisy yang sangat dikagumi. Orangnya ngomong, "Noh, anakmu perempuan. Kamu janji kalau punya anak perempuan harus dibunuh. Kamu harus bunuh juga dong." Dalam Al-Quran itu digambarkan, "Wa idza busyira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadzim." Apabila diberikan kebahagiaan, wa idza busyira ahaduhum, ketika salah satu di antara mereka itu diberikan kesenangan berupa anak perempuan itu, dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadzim, mukanya hitam karena dongkol, karena malu, karena merasa bahwa perempuan lagi, apa ini perempuan. Sehingga kalau sampai sekarang misalnya ada di antara kita yang ketika punya anak perempuan tuh agak dongkol-dongkol sedikit, itu agak mirip-mirip jahiliyah, agak mirip-mirip jahiliyah. Kita tinggal menilai sendiri saja. Itu Umar. Kemudian akhirnya Asma ini kan kita tahu dalam perjalanan kehidupan sebelum dia masuk Islam, dia membunuh. Wanita dianggap tidak ada artinya. Itu salah satunya. Sehingga zaman itu berlaku siapa kuat, dialah yang menang. Siapa yang memiliki kekuatan hebat, maka dialah yang menang. Nah, kemudian Islam datang. Ajaran-ajaran agama Islam ini menyamakan. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Wahai manusia, aku ciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Laki-laki dan perempuan. Tapi laki-laki dan perempuan itu tidak menunjukkan siapa yang paling hebat. Justru dari itu, waja'alnakum syu'uban wa qabaila, kamu bisa memiliki keturunan dan kemudian berkembang kemana-mana, kemudian ada suku-suku dan kabilah-kabilah di mana-mana, itu karena kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga sampai kepada kita sekarang ini tidak lepas dari kekuasaan Allah. Untuk apa kita diciptakan yang sekian banyak ini? Dita'aruf, untuk saling ta'aruf, saling kenal, saling memiliki di antara kita, saling mengingatkan. Kalau kita ada kenikmatan sedikit, kita bagikan. Kalau kita ada pengetahuan sedikit, kita sampaikan kepada yang lain. Kalau kita memiliki kelebihan dari sisi makanan, kita bagikan kepada. Itu ta'aruf, maknanya sangat luas. Saling pengertian di antara kita. Nah, yang paling mulia bukan dari gender laki dan perempuannya, bukan. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kamu yang banyak itu adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini prinsip kesetaraan yang ada di dalam Islam. Bukan dari laki dan perempuan, bukan dari keturunan raja atau bukan raja, bukan. Tapi yang paling takwa. Kalaupun dia miskin, tidak memiliki harta, tidak memiliki pangkat, tidak memiliki apapun. Di dunia ini hanya dia saja. Tapi dia lebih bertakwa kepada Allah. Lebih takut dan kagum kepada Allah. Lebih mentaati aturan-aturannya. Perintahnya dilaksanakan. Larangannya ditinggalkan. Selalu berbuat baik juga kepada sesama. Maka orang yang katanya miskin ini akan lebih baik daripada yang tidak miskin tetapi berlaku sebaliknya atau berbuat sebaliknya. Hadirin rahimakumullah. Itu artinya memberikan peluang kepada siapa saja kita. Termasuk kita. Ini yang bisa menjadi orang yang paling mulia. Oleh karena itu setelah kita senang kepada Rasulullah tadi, kita tampilkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam perwujudan kita sehari-hari, mulai dari hal yang kecil, para hadirin. Mulai hal-hal yang mungkin menurut orang lain sudah kelewat, kita koreksi.
Setiap mau makan berdoa, setiap mau kamar mandi berdoa. Ada orang di sebelah kita tidak merasa benci. Kita merasa bahwa kita sama-sama hamba Allah. Kita sama-sama hamba Allah. Baik beliau atasan, saya bawahan. Tapi ketika melihat atasan seperti itu, kita hormati dia sebagai atasan. Tapi pada saatnya kita harus melaksanakan perintah Allah, yang lebih dari itu harus sholat dan sebagainya, mohon maaf Pak, izin. Saya mau melaksanakan sholat terlebih dahulu. Oh ya silahkan, sebagai seorang atasan pun harus seperti itu. Saya mohon izin, mau melaksanakan sholat terlebih dahulu, silahkan. Dan seterusnya. Konteks seperti ini harus ada dan terbangun dalam kehidupan kita, agar makna yang kemudian didengung-dengungkan terkait dengan peringatan kelahiran Nabi ini membawa dampak dalam kehidupan kita bermasyarakat. Sedemikian pula ketika kita berbicara dari sisi sosial. Kesejahteraan sosial yang ada, kita harus berani mengakui bahwa itu juga takdir dari Allah terjadi, hal yang belum berimbang antara yang memiliki dan yang tidak memiliki. Di lingkungan kita saja masing-masing. Mungkin di lingkungan keluarga kita ada kakak, dari kakak yang pertama sampai yang paling akhir kita lihat. Ada yang berhasil, ada yang punya uang lebih banyak, ada yang kurang, ada yang masih sengsara. Lari keluar lagi paman, Pak D, ya. Kemudian lari ke lebih luas lagi tetangga kanan, kiri, dan seterusnya. Kita bisa melihat bagaimana Islam ini mengajarkan kepada kita supaya seperti matahari yang manfaatnya itu bisa dirasakan oleh semua orang. Anta syamsun. Mungkin satu lagi, kalau sampai selesai enggak selesai waktunya. Yang berikutnya adalah anta badrun. Bukan hanya dari sisi manfaat, tapi juga anta badrun, ay anta kal badri. Rasul engkau ini bagaikan bulan purnama yang memberikan sinar indah di tengah kegelapan. Bulan purnama yang menjadi seseorang kagum ketika dia berada sendiri di tengah malam untuk kemudian melihatnya. Begitu terangnya. Bagaimana kita bisa merefleksikan itu, mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya kita, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memberikan keindahan dari sisi apa? Dari sisi ajaran-ajaran yang dibawa. Ajaran yang dibawa begitu indah. Kita diperintahkan untuk menghormati kepada orang tua. Memberikan sebagian yang kita miliki kepada orang lain. Itu ajaran-ajaran yang indah. Kita diperintahkan untuk menjenguk orang yang sakit. Kita diperintahkan untuk apalagi yang terkait dalam kehidupan kita ini. Tidak ada yang tidak diperintahkan oleh ajaran Islam. Itulah indah. Makanya dikatakan al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Tinggi. Dan tidak ada yang bisa meninggikan atau melampaui itu. Orang-orang barat itu malah menggambarkan, kalau tidak salah dalam sebuah tulisan itu dikatakan Islam is the song, but it doesn't have singer. Islam itu punya nyanyian. Nyanyian itu maksudnya ajaran-ajarannya itu cakep, bagus, baik. Tapi dia tidak punya penyanyinya. Maksudnya penyanyi di situ adalah orang yang mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Banyak yang kemudian tidak paham betul. Ya. Kemudian akhirnya menjadi orang yang keras, orang yang tidak bisa lembut. Padahal Islam itu mengajarkan luar biasa dalam kehidupan umat manusia. Nah, bersamaan dan seiring dengan apa yang kita sedang alami di lingkungan masyarakat kita, yakni menyongsong Maulid Nabi ini, melalui mimbar yang singkat ini, saya ingin mengajak kita sekalian, marilah kita sama-sama renungkan nasib perjalanan kita. Kita bukan hanya sebagai manusia untuk diri kita sendiri. Kita tidak ingin hanya masuk ke surga hanya diri kita sendiri. Tapi kita ingin mengajak ke surga menjadi baik istri kita, anak-anak kita, tetangga kita, anak buah kita, masyarakat sekitar kita. Dan kemudian kita ajak seluruh umat manusia untuk kita bisa masuk surga sama-sama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita sekalian sehingga kita bisa mewujudkan cita-cita dari lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun hanya sedikit. Amin ya rabbal alamin.
Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.